Perbandingan mahasiswa dan mahasiswi dalam universitas 5:4. Apabila jumlah mahasiswi adalah 120 orang, maka jumlah seluruh mahasiswa dan mahasiswi universitas tersebut adalah K. Di sini kan dikasih tahu perbandingan mahasiswa dan mahasiswi ya. Mahasiswa dan mahasiswi perbandingannya itu 5:4 ya. Nah, diketahui jumlah mahasiswi ini 120 ya jumlah mahasiswinya. Nah, yang ditanya keseluruhannya ya. Keseluruhannya jumlahin aja nih angka perbandingannya berapa? 9 ya. Tapi ini angka perbandingan ya. Nah, perbandingan yang diketahui itu yang ini ya. Berarti 9 per angka perbandingan yang diketahui jumlah realnya ini ya. 9/4 dikali nih 120 ya. 120 bagi 4 berapa? 30. 9 kali 30 berapa? 270 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. 4 orang membuat jembatan di atas sungai dan selesai dalam waktu 15 hari. Jika jembatan diselesaikan dalam waktu 6 hari, berapa orang yang diperlukan? Oke. Kalau diketahui banyak orang kayak gini, kita misalkan jumlah orangnya N, terus waktunya kita misalkan T, N1 kali T1 sama dengan N2 kali T2 gitu aja. Perkalian orang sama jumlah hari sama dengan perkalian jumlah orang kali jumlah hari pengerjaannya gitu aja ya. Ini kan 4 orang diselesaikan dalam 15 hari ya. Udah 4 kali 15 gitu aja ya. Sama dengan, nah yang ditanyakan berapa orang yang diperlukan jika 6 hari. Berarti kita misalkan aja P ya. P dikali 6 ya. Oke, sekarang 4 sama 6 sama-sama bagi 2 boleh kan? Ini 2, ini 3. Nah, sekarang 15 sama 3 sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 5 ya. Berarti tinggal 2 kali 5, 10 sama dengan P. Jadi banyaknya orang yang kita misalkan P tadi itu 10 orang ya, bila dikerjakan selama 6 hari ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. Semua tempat duduk sebuah bis telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Berarti masih butuh 5 tempat duduk lagi ya. Pada halte berikutnya ada 12 orang yang turun dan ada pula 6 orang yang naik. Berapa tempat duduk yang kosong bila semua penumpang telah duduk? Oke. Jadi gini, kan masih butuh 5 kursi nih. Nah, pada halte berikutnya 12 orang turun. Berarti kosong 12 ya. Tapi naik lagi nih. Naik 6 orang. Berarti sisa yang kosongnya ada 6 tempat duduk ya. Nah, di awalnya tadi kan butuh 5 tempat duduk lagi untuk 5 orang yang berdiri. Berarti yang kosong tinggal 6 kurang 5 aja nih sama dengan 1 ya. Jadi masih ada 1 tempat duduk yang kosong ya. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Perhatikan cerita berikut. Coba baca pertanyaannya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal berapa ayat berapa. Nah, soal-soal terbaru itu nggak menanyakan bunyi pasal sekian ayat sekian enggak ya, tapi diberikan contoh kasus dan ditanya itu bersesuaian dengan pasal berapa ayat berapa ya. Kalau di Pancasila bertentangan atau sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa gitu ya kalau soal-soal terbaru. Coba kita baca. Pemerintah Kabupaten X mengadakan pelatihan menjahit gratis untuk ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Diharapkan pelatihan ini akan menambah penghasilan keluarga. Oke, jadi kegiatan ini sesuai dengan ketentuan yang mana? Di cerita ini, kasus soal ini upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ya, sejahterakan rakyat dengan melalui pemberdayaan masyarakat ya, melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini satu kata kunci yang penting untuk menambah penghasilan keluarga. Jadi memang untuk mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan. Pemberdayaannya apa? Dalam bentuk pemberian pelatihan menjahit. Ini sesuai dengan pasal
34 ayat 2 ya. Ayat 2. Di mana pada pasal 34 ayat 2 ini disebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan, ada kata berdaya ya, memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan ya. Jadi sesuai martabat kemanusiaan. Oke, sehingga pilihan yang tepat pasal 34 ayat 2 yang ya. Oke. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita hadir dan 50% undangan pria hadir, berapa persenkah keseluruhan yang hadir? Oke, kita hitung aja wanita yang hadir 40% ya. 40% dari 50. Tinggal dikali aja nih, 50 kali 40%, kan persen kan bagi 100 ya. 100 kan sama aja 2-nya 0, coret aja 2-nya 0, ini habis persennya ya. Tinggal 5 kali 4 berapa? 20 ya. Terus pria yang hadir katanya 50% dari undangan 70 orang ya. 50% kan sama aja dengan setengah ya, atau bagi 2 ya. 70 bagi 2 35 ya. Oke, kita jumlah total orang yang hadir ini berapa nih? Yang hadir 55 ya. Tapi yang ditanya persentase. Kalau hitung persentase dibagi dengan total keseluruhannya nih. 50 tambah 70 120 dikali 100% ya. Oke. Sekarang 55 sama 120 boleh nggak? Sama-sama dibagi 5. Ini jadi 11. Kalau ini dibagi 5 24 ya. Berarti 11 per 24 bagi 100. Biar cepatnya kita naikin aja nih 1 ya, jadi 25. Kenapa? Karena 100 bagi 25 kan bulat kan. Jadi tinggal 100 dibagi 25 itu kan 4 ya. 11 kali 4 sama dengan 44 ya. Tapi bukan 44, di atasnya dikit ya. Pasti di atasnya. Kenapa? Karena pembagiannya kan lebih kecil dari 25. Pasti kalau pembagiannya lebih kecil, pasti hasilnya lebih besar ya. Oke, harusnya 46 ya yang paling mendekati ya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Jadi begitu ya. Kadang saat berhitung tuh coba pakai trik cepat ya. Coba dinaikin, coba diturunin. Jadi ada perkiraan gitu, tapi harus logis juga gitu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, coba langsung baca pertanyaannya. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mewujudkan hak seluruh warga negara seperti diatur dalam pasal mana, ayat mana ya. Kita baca nih. Upaya yang dilakukan pemerintah guna meratakan pendidikan di Indonesia adalah cukup di situ aja ya kita bacanya. Pasti kalimat lanjutannya berkaitan dengan kalimat pertama ini, yaitu meratakan pendidikan di Indonesia. Dari kata meratakan pendidikan di Indonesia berarti memang ada masalah ya. Masalah pendidikan di Indonesia yang belum rata. Sedangkan pendidikan itu hak semua warga negara ya. Ini hak semua warga negara ya. Semua warga negara ya. Oke. Ini berkaitan dengan pasal 31 ayat 1 ya. Dimana di pasal 31 ayat 1 ini disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Jadi ini pasal 31 ayat 1 ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Jadi pendidikan harus diratakan sehingga yang daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil juga bisa merasakan kualitas pendidikan yang sama dengan yang ada di kota-kota besar ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah Jadi di sini kita diikutkan dalam suatu agenda rapat guna membahas rencana ke depan ya, rencana kantor untuk tahun depan. Seharusnya kita berpartisipasi aktif ya. Partisipasi aktif dalam memberikan masukan untuk perbaikan tahun depan ya.
dengan melihat tahun yang udah kita lewati ya. A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Oke, coba kita lihat. Tidak berminat sama sekali. Ini harusnya poin paling rendah ya. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi. Ragu-ragu untuk mengajukan, ini poinnya 2 ya. Setidaknya ini lebih baik dibandingkan yang B. Nah, berarti yang paling bagus poinnya yang A ya. Ini 5. Nah, tinggal yang ini nih. Yang C sama D ini akan mengajukan suatu ide jika diminta. Oke, seharusnya tanpa diminta, harusnya kalau memang ada idenya ya kita sampaikan aja. Ini lebih baik dibandingkan yang C ya, karena ini melihat situasi gitu ya. Jadi nggak bergantung pada permintaan pimpinan ya. Harusnya ini 4, ini yang 3. Nah, seperti ini poinnya ya.